Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fada Syahid dengan NIM 2301030057 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Palopo. Adanya saya di sini itu untuk memenuhi tugas mata kuliah BK Multibudaya dan melanjutkan penjelasan materi kelima mengenai kasus-kasus konseling multibudaya. Nah, kali ini kita akan membahas poin pertama mengenai bagaimana sih konselor itu dapat menangani kasus-kasus konseling multibudaya yang kompleks. Jadi, konselor dapat menangani kasus multibudaya yang kompleks itu melalui pengembangan kompetensi multikultural yang holistik yang mencakup tiga pilar utama. Di antaranya yang pertama itu mengenai kesadaran diri budaya, di mana konselor itu harus mengenali dan mengelola bias pribadinya serta memahami pengaruh latar belakang budaya mereka sendiri terhadap proses konseling. Terus yang kedua itu mengenai pengetahuan budaya, di mana konselor itu harus terus memperluas wawasannya tentang nilai, norma, dan sejarah klien dari budaya yang beragam, termasuk mengenai konteks sosial, ekonomi, dan politik mereka. Terus yang ketiga itu mengenai keterampilan responsif kultural, di mana konselor itu harus menyesuaikan pendekatan dan teknik intervensi agar selaras dengan kerangka budaya klien serta membangun hubungan terapeutik yang kuat dan menghormati pandangan dunia klien. Jadi, pendekatan ini itu didukung oleh komitmen terhadap pelatihan berkelanjutan dan konsultasi dengan para ahli untuk memastikan layanan yang etis dan efektif. Terus, poin kedua yang akan kita bahas yaitu mengenai apa saja sih strategi yang dapat digunakan oleh seorang konselor untuk memecahkan masalah dalam kasus-kasus tersebut. Jadi, strategi utama yang digunakan oleh konselor itu untuk memecahkan masalah dalam kasus konseling multibudaya yaitu berfokus pada pendekatan yang berpusat pada klien, adaptasi metode, dan pemanfaatan sumber daya eksternal. Poin pertama itu mengenai pendekatan berpusat pada klien, di mana konselor itu harus memprioritaskan pandangan dunia, nilai, dan tujuan klien. Nah, ini berarti masalah yang didefinisikan dari perspektif klien, bukan dari konselor. Terus juga memastikan solusi yang relevan secara budaya. Terus yang kedua itu mengenai validasi budaya dan normalisasi, di mana konselor itu di mana konselor itu memvalidasi pengalaman klien dalam konteks budaya mereka, membantu menormalkan perasaan atau perilaku yang mungkin dianggap menyimpang dalam budaya yang dominan. Ini itu bisa mengurangi rasa terisolasi pada diri klien. Terus yang ketiga itu mengenai penyesuaian teknik intervensi, mencakup 3 hal, yaitu yang pertama mencakup narasi dan terapi cerita, mengenai narasi dan terapi cerita. Nah, dengan menggunakan metode bercerita dapat efektif, itu terutama dalam budaya yang mengutamakan tradisi lisan untuk membantu si klien itu mengekspresikan dan menyusun ulang pengalaman mereka. Terus poin kedua itu mengenai inovasi peran atau role playing. Nah, ini dapat digunakan untuk melatih keterampilan komunikasi atau mengatasi dilema budaya dalam lingkungan yang aman. Terus yang ketiga itu mengenai mengintegrasikan praktik tradisional atau spiritual, di mana jika sesuai dan diinginkan oleh klien, maka konselor dapat memasukkan elemen penyembuhan tradisional, ritual, atau nasihat spiritual ke dalam rencana perawatan. Terus poin keempat itu mengenai
terapi berbasis sistem. Nah, di mana mengakui bahwa masalah itu seringkali berakar pada sistem sosial atau keluarga, konselor dapat melibatkan anggota keluarga atau komunitas dalam proses pemecahan masalah jika diizinkan oleh klien daripada hanya berfokus pada individu saja. Terus yang kelima itu advokasi dan pemberdayaan, di mana konselor itu tidak hanya bekerja di ruang konseling tetapi juga dapat bertindak sebagai advokat untuk membantu klien menavigasi atau menantang sistem diskriminatif, misalnya di tempat kerja atau di sekolah. Nah, itu bisa membantu klien mendapatkan kembali rasa kendali atas hidup mereka. Terus yang terakhir itu mengenai pemanfaatan penerjemah budaya. Di mana ketika konselor menghadapi hambatan budaya atau bahasa yang signifikan, mereka dapat berkolaborasi dengan penerjemah profesional atau anggota komunitas terpercaya yang dapat menjembatani pemahaman dan memfasilitasi komunitas yang efektif. أنا الإنسان أنا